Yos, kita lanjutkan lagi cerita Boruto ke depannya. Nah, setelah chapter 13 Boruto to Blue Vortex rilis teman-teman, Boruto ternyata memang berada pada persimpangan orang-orang dengan kekuatan dewa, enggak sih? Dirinya yang notabene pemilik kemampuan karma Otsutsuki legendaris itu, Boruto dikabarkan selalu terhubung kepada Kaguya dan tak gimana caranya dia akan berhubungan dengan Shibai. Rahasia pria bermata biru memang masih belum terbongkar semuanya ya. Chapter 13 setelah kebenaran Kashin Koji dengan Jippo Ten Direction-nya itu, Boruto seakan-akan terlahir di era pada Shinjutsu Otsutsuki. Keadaan sekarang ini meskipun Boruto sekarang dan malah diborgol oleh Konohamaru itu, segalanya makin menarik lagi. Jelas Boruto akan tetap tenang karena di sana dia akan berurusan dengan partnernya itu Hokage ke-8 Shikamaru Nara. Lalu bagaimana dengan peran Boruto sekarang ini di tengah-tengah era Otsutsuki dan juga kekuatan dewa yang bermunculan sekarang? Apalagi dia pernah dilihat di masa depan itu mati karena Kawaki kan ya. Tapi karena sebuah teknik yang bernama Zeno Omnipotent itu malah memberikan kabar baiknya, dia masih hidup sampai sekarang ini. Yuk kita tulis lebih dalam kisahnya mulai dari sini. Kita mulai. Info penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Untuk channel Saga Boruto to Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dibasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah sekarang ini nih keadaan Boruto memang tengah kritis lantaran Himawari dihalangi untuk langsung menyembuhkan Boruto oleh si tuan muda Kawaki. Ini mungkin didasari karena Kawaki cukup waspada dengan Boruto sekarang ya, yang mau tak mau diakui sangatlah badas kan. Keberadaan sang villain di desa Konoha sebenarnya akan penuh tanda tanya sekarang. Pasalnya Kawaki sudah mengetahui Boruto bekerja sama dengan seseorang. Salah satu orang yang sudah dipastikan Kawaki bersekutu dengannya adalah Kashin Koji, katak pengintai itu sebagai bukti nyatanya. Yang menarik adalah fase dimana Boruto kemarin itu mengingat kenangan lama bagaimana saat proses pelarian dari para Sumeaka selepas gurnya tersegel. Dia sempat bertemu dengan beberapa shinobi dan mungkin dari desa Sunagakure ya. Namun dia selamat berkat kata tersebut muncul. Itulah kali pertama Kashin Koji mensumon Boruto dan menjelaskan semuanya. Sekarang kita kesampingkan dulu keadaan Boruto di desa ya. Kita lebih perdalam lagi dan pertajam bahwa Boruto ini terbilang menarik. Dia ini terlahir di era pada Shinjutsu Dewa Otsutsuki no. Kenapa kita bisa bilang seperti ini dan serasa era Boruto adalah eranya Shinjutsu? Well, pada dasarnya Boruto pasti juga memilikinya ya. Tetapi kalau mau melihat circle-nya sendiri, jelas gurnya sendiri Kashin Koji itu adalah pria pengguna Shinjutsu yang bekerja sama dengannya pula. Boruto akhirnya tahu sekarang melalui Kashin Koji itu bahwa semua anggota Kara dahulu ditanamkan di era Shibai. Namun hanya beberapa orang yang beruntung saja yang mampu untuk membangkitkan Shinjutsu Shibai pula. Nah beruntungnya di menit-menit akhir melawan Ishii kala itu Koji memunculkan Shinjutsu Shibai-nya tersebut. Sekarang sudah diberitahukan kepada Boruto bahwa itu adalah Ten Direction Jippo kan. Jippo kemampuannya yang bisa melihat timeline masa depan. Bahkan Kashin Koji mengetahui tentang Omnipotent, kekalahan Ishiki, Baryon Mode Naruto, Code evolusi Jubi dan juga yang lain sebagainya dahulu. Ini sangat berguna untuk sumber informasi dan dia tahu Boruto akan luar biasa kuat di masa depan dan dia bisa mengajarinya. Sesuatu yang Boruto dapatkan di masa depan bisa dipelajari hari ini langsung. Itulah kenapa dia bertekad untuk mengembangkan kemampuan Boruto itu dan sekarang dia memang berada di pihak sang pria bermata biru kan. Era sekarang ini adalah eranya Shinjutsu dan Boruto sudah sejak awal terhubung dengan itu semuanya. Nah dimulai dari trio awal yang pengguna teknik ini ya. Kita mulai dari Eida.
Faktanya Eida sendiri memiliki teknik Shinjutsu Shibai dan itu semuanya bermula pada mantra penggodanya. Karena reaksi Kawaki di ending bab pertamanya, Eida itu merilis kemahakuasaan Zeno Almighty God dan menukar posisi Boruto dengan Kawaki. Semua orang mungkin mengira bahwa Boruto memang yang dirugikan karena hal ini ya, tetapi nyatanya setelah chapter 13 kemarin kita baru tahu ya sob, ternyata nggak semuanya. Kenapa? Karena jika mengacu pada timeline alternatif Kashin Koji, Boruto ini mestinya akan mati di tangan Kawaki. Namun itu terjadi jika tidak ada Omnipotent. Tetapi karena Ten inilah timeline itu juga berubah lagi. Proses itulah yang memang membuat Boruto ini dicap sebagai villain badass dalam generasinya. Nah, berlanjut lagi ke Daemon teman-teman. Memang sampai fase awal tuh Blue Vortex dan chapter 13-nya ini Daemon sendiri belum diperlihatkan bersinggungan dengan Boruto yang nakama. Mungkin dia akan dipertemukan di momen yang tepat lagi. Tetapi dahulu Boruto dan Daemon itu sudah pernah bertemu dan dia paham bagaimana mengerikannya kekuatan Daemon. Teknik pemantulan Daemon atau reflection itu murni dari Shinjutsu Shibai. Daemon mengesankan sama halnya dengan kakaknya Eida itu. Jika kalian ingat di bab pertama endingnya kala itu, Daemon itu pernah mengatakan, kelak jika kau sudah kuat Boruto, datanglah kepadaku, kita bisa bertarung bersama-sama. Momen ini pada dasarnya akan bisa berulang lagi ketika Boruto bertemu dengan Eida nantinya kan, karena jika Eida datang di sana juga pasti ada Daemon. Kekuatan Daemon pada dasarnya menarik dan itu adalah bagian dari Shinjutsu Dewa Shibai loh. Selain itu tentu adalah Code sendiri. Nah, Code itu sebenarnya dari awal mengesankan. Dia memiliki Shinjutsu Dewa Shibai dan Code lah yang malah sejak awal itu memainkan peranan sebagai kehendak dari Ishiki. Dia yang notabene sudah spesial dari awal seperti Kawaki itu karena lolos dari eksperimen karma Amado. Ternyata Code memiliki karma putih sebagai sebuah senjata murni Ishiki loh. Nah, kini dengan keadaan setelahnya Code melakukan master plan di tengah-tengah jalan, dia mengalami improvisasi menyulitkan nih. Tanda cakaran Code itu sudah jelas-jelas bagian dari Shinjutsu Dewa Shibai. Dari tanda cakaran yang menekan Jui sendiri, maka lahirlah para Sumeaka. Dan setelah Sumeaka memakan beberapa shinobi dengan cakra spesial, cakra itu ditransfer lalu menghasilkan makhluk-makhluk Shinju humanoid yang telah berevolusi sekarang ini melalui Togedama itu. Itulah Jura, Hidari, Matsuri dan juga Mamushi, dan juga yang terbaru sekarang mirip seperti Shinji atau Naruto tuh. Nah, kita tunggu untuk hal itu. Tentu mereka akan lepas dalam kendali Code sendiri dan itulah masalah kedepannya. Para evolusi dari pohon Dewa Shinju, mereka akan memainkan peranan signifikan dalam ceritanya sendiri kan, sebagai bagian dari orang-orang yang memiliki kemampuan Shinjutsu Dewa Shibai. Code pasti masih punya rencana cadangan. Dengan momen seperti ini, hal ini terbilang menarik teman-teman. Pasalnya keadaan Boruto sekarang yang juga memiliki kemampuan Otsutsuki dalam dirinya itu, momen-momen sekarang ini terbilang krusial karena dia selalu berhadapan dengan Kawaki yang notabene juga bagian dari salah satu anggota lama Kara. Bisa jadi malah tubuh Kawaki juga diimplant DNA dari Shibai kan. Itu akan menjadi masalah tersendiri pada nantinya. Karena sekarang bisa dibilang manifestasi Shibai itu ada beberapa entitas dan bisa aja karena ego Jubi ini diekstrak melalui tanda cakran Code dan juga zat besi dalam dirinya. Bisa aja Jura dan lainnya itu mewarisi kemampuan dari Shibai. Untuk sekarang sangat jelas ya, satu identitas kemiripan mereka itu adalah kemampuan untuk berpindah-pindah posisi melalui tanda cakran dan itu milik dari Otsutsuki Shibai. Nah, dengan keadaan Boruto yang sedang sekarat nih, Kashin Koji yang sudah tahu dia bisa membaca masa depan dan juga mendapatkan satu Shinjutsu Dewa Shibai, Boruto benar-benar serasa dalam persimpangan orang-orang dengan kemampuan Dewa Shibai kan. Nah, dengan informasi seperti itu, peran Boruto kedepannya akan semakin menarik lagi. Di kondisi yang sekarat ini, Boruto memang tengah ditahan oleh Konohamaru dengan menggunakan borgol yang dibuat Amado itu ya. Mungkin itu semacam kayak konsep batu laut dalam kisah bajak laut ya teman-teman, yang mana pengguna kekuatan buah iblis akan melemah jika menyentuhnya. Amado mungkin menggunakan konsep serupa. Ketambahan setelah Kawaki mendapatkan katak dari Boruto kemarin, dia langsung paham siapa yang bekerja sama dengannya kan. Itu adalah Kashin Koji. Dia Koji sudah bocor identitasnya dan ego Jubi Matsuri sepertinya juga sudah mengetahui bahwa dialah sekutu Boruto. Kayaknya tinggal menunggu waktu aja nih bahwa Koji akan benar-benar keluar dari markas selama Orochimaru di negeri angin itu. Well, dengan keadaan seperti ini, era dimana para Otsutsuki sangat menggelora dalam ceritanya kan. Boruto yang memiliki kemampuan karma Otsutsuki Momoshiki, dia juga adalah perpaduan
kekuatan DNA Hinata dari Hamura dan juga Hagoromo dari Naruto kan? Bukannya sama aja kayak mengembalikan satu kekuatan Kaguya yang sama lagi tuh. Masalahnya adalah apakah kekuatan inti awal Kaguya yang ia makan dari buah dewa tersebut sebenarnya adalah milik Shibai? Who knows? Itu akan menjadi penggambaran menarik lagi ke depannya. Sepakat nakama semuanya? So itulah tadi ya bahasan kita mengenai persimpangan Boruto yang terlahir badass di era Shinjutsu Otsutsuki. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.